Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Nurmaladewi, NIM 8585442888 dari UT Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan dengan judul praktikum perubahan zat. Praktikum perubahan zat ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pelepasan dan penyerapan. Artinya pelepasan itu dia mengeluarkan panas untuk merubah wujud benda dari benda semula. Kalau penyerapan panas itu adalah dia membutuhkan panas untuk merubah wujud benda tersebut dari benda asli ke benda yang akan dirubah. Dalam peristiwa pelepasan panas ini ada 3 contoh perubahan zatnya, yaitu mengembun, mengkristal, dan membeku. Sedangkan penyerapan panas juga ada 3, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Adapun berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum ini. Yang pertama adalah bisa kita lihat. Oke, untuk pertama yang kita butuhkan adalah lilin yang sudah ada nyala apinya. Kemudian ada sendok, kemudian ada kertas, ada kapur barus, kemudian ada gelas yang terisi air, dan ada es. Yang kita butuhkan adalah es batunya. Untuk selanjutnya kita mulai melakukan uji praktikumnya. Ya, kita ulangi lagi adalah dengan cara proses penguapan ya. Kita panaskan. Kita tunggu sampai airnya mendidih, berubah menjadi gas. Ya, ini sudah mulai terlihat ada gelembung-gelembungnya. Kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik sampai dia berubah menjadi gas. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Ya, bisa dilihat ini ya, ada perubahan dari cair berubah menjadi gas. Fluida cair ini akan berubah menjadi fluida gas ya, dengan adanya panas lilin, sehingga merubah cairan atau air yang ada di sendok ini akan menguap. Ya, kita lihat sampai habis airnya ya. Bisa dilihat. Ini adalah terjadinya proses perpindahan dari cair ke gas. Kemudian proses mencair. Kita membutuhkan es batu. Maaf. Ya, kita membutuhkan es batu yang asalnya dari fluida padat. Karena kita lakukan proses pemanasan ya, kita lakukan proses pemanasan, kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit. Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan menjadi cair ya, bisa dilihat dari es berubah menjadi air. Bisa berubah menjadi air, dari es berubah menjadi air. Kemudian kita melakukan percobaan berikutnya, yaitu menyublim. Yang kita butuhkan adalah kapur barus ya. Kita tambahkan air sedikit untuk membantu proses reaksi dari kapur barus ini ya. Kita panaskan. Kita tunggu sampai beberapa menit ya. Nah, ini kapur barusnya ya. Kapur barusnya terjadi proses nih, sama dia menyerap panas. Akhirnya daripada tadi berubah menjadi gas.
Nah, di sini kita lanjutkan untuk proses kristalisasi dengan cara menutup. Nah, menutup. Kita tutup. Apa yang akan terjadi? Ya. Tadi kapur barusnya yang padat hilang, ya, dari padat menyublim menjadi gas. Dan kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu sebentar untuk mengamati proses kristalisasi. Kemudian tadi pelepasan panas sudah ada proses kristalisasi, kita tunggu. Kemudian kita menuju ke proses mengembun. Nah, untuk proses mengembun bisa kita lihat, saya sudah menyiapkan air es teh. Nah, pengembunan ini dilihat dari dinding-dinding gelas yang terlihat ada embunnya atau ada esnya, karena es ini tadi mengeluarkan panas sehingga berubah menjadi titik-titik air atau pengembunan. Kemudian yang terakhir adalah proses membeku. Nah, kalau untuk proses membeku bisa kita lakukan pada lilin. Nah, untuk lilin, nah kita teteskan lilin cair ini di piring yang mempunyai suhu ruang. Suhu ruang bisa kita ketahui adalah 25 derajat Celcius. Sehingga kita tunggu beberapa menit, kita tunggu beberapa detik. Ya, kita perhatikan untuk yang kristalisasi tadi dari uap kapur barus yang dipanaskan, kemudian gasnya kita tampung di kertas ini sehingga akan nampak muncul. Nah, ini adalah kristal-kristal dari uap menjadi benda padat. Itu adalah proses kristalisasi dari uap berubah menjadi padat. Uap yang dihasilkan dari tadi ya, dari proses penyubliman tadi, kemudian ditangkap oleh kertas ini, akhirnya uap tadi karena adanya suhu ruangan yang dari proses suhunya panas, dia turun ke suhu ruangan, akhirnya mengalami proses kristalisasi. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini tadi untuk proses pembekuan, membeku. Lilin yang tadi mencair setelah ditaruh di suhu ruang dengan suhu 25 derajat Celcius, dia secara otomatis akan berubah menjadi padatan ya, padatan. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah serangkaian beberapa praktikum, ada 6 praktikum tentang perubahan zat. Kembali ke topik awal bahwa zat itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fluida padat, kemudian fluida cair, dan fluida gas. Fluida padat, fluida cair, dan fluida gas ini dipengaruhi oleh beberapa suhu ya, ada grafiknya dari cair, kemudian dari padat, kemudian dari cair dulu, kemudian dari padat hingga akhirnya berubah menjadi gas. Itu ada grafiknya. Untuk fluida sendiri sudah ada 3. Kemudian untuk perubahan zatnya itu sendiri ada 2, yaitu proses pelepasan panas dan proses penyerapan panas. Proses pelepasan panas terdiri dari mengembun, mengkristal, dan membeku. Sedangkan proses penyerapan panas itu ada mencair, menguap, dan menyublim. Pembeda dari proses pelepasan panas dan proses penyerapan panas, inti pokoknya adalah membutuhkan kalor atau membutuhkan panas. Panas yang kita gunakan tadi adalah nyala lilin. Kalau untuk penyerapan panas, dia membutuhkan panas ya, penyerapan panas membutuhkan panas untuk merubah zat asing menjadi zat yang diinginkan. Sedangkan pelepasan panas itu dia tidak membutuhkan proses pemanasan, tapi dia malah melepaskan panas untuk merubah ke zat yang diinginkan. Seperti contohnya adalah proses membeku.
proses membeku dari cair, dia membutuhkan suhu yang lebih dingin sehingga membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa detik atau beberapa jam sehingga berubah menjadi zat padat. Jadi sekian dulu praktikum untuk perubahan zat yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.